Visitors, kita kembali lagi di Catatan Visi. Dan kali ini kita masuk ke acara Tanya Ustadz. Sekarang sudah bersama dengan Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irda. Nah, Ustadz Abdurrahman Jailani ini adalah Ustadz pembimbing tetapnya Visitors Travel Umroh dan Haji. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang suka masuk nih di Instagramnya Visitors, di DM-nya. Itu sering banget pertanyaannya yang lucu-lucu sebenarnya, kayak mungkin nggak kepikiran juga sama kita kadang-kadang ya. Ini memang ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul nih Ustadz nih. Kita langsung aja tanyain rasa penasarannya visitor supaya langsung bisa terjawab ya Ustadz ya. Pertanyaan yang pertama, apa benar nih Ustadz umroh itu banyak orang yang takut banget mau pergi umroh karena katanya, aduh banyak dosa di sini, nanti di sana kejepit lah, sana nanti keinjek-injek lah, apa bener nih umroh itu jadi tempat untuk pembalasan dosa-dosa kita di dunia Ustadz? Nah, jadi memang ini satu fenomena ya Irda ya, dari fakta yang ada di tengah-tengah kita. Terkadang ketika seseorang ingin menjalankan umroh atau menjalankan ibadah haji, yang tergambar di pikirannya gitu kan, lalu di benaknya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dia di tanah airnya akan terbalas gitu kan di tanah suci. Iya. Nah, memang sebetulnya ada kewajaran orang yang berpikir seperti itu dikarenakan ada fakta dan kenyataan yang memang terjadi. Gitu. Nah, akan tetapi persoalannya adalah cara menyikapinya yang salah. Nah, kalau misalkan kejadian-kejadian tersebut ya yang terjadi dari sebahagian jamaah umroh atau haji yang mendapatkan katakanlah tanda kutip pembalasan langsung di alam dunia, yakni yang berada di tanah suci atau ketika dia ada di tanah suci, itu memang ada, tetapi cara menyikapinya bukan berarti kemudian wah gue nanti kena kayak gitu, enggak. Dan yang kedua, bahwa justru balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di alam dunia lewat umroh dan juga haji, itu sebetulnya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ini yang harus kemudian disadari oleh para visitors gitu. Loh, kenapa kok bentuk kasih sayang Allah? Ya iya, artinya selama ini kita melakukan dosa di alam dunia, lalu sebelum kita meninggal dunia, di mana nantinya itu merupakan azab yang amat sangat pedih gitu kan. Sebelum kita kemudian merasakan itu, atau bukan seralat, atau daripada kita merasakan azab yang pedih yang sedemikian rupa tersebut, Allah Ta'ala sayang, Allah tegurnya itu di umroh sama haji, ya kan? Nah, sehingga justru dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, aneh nggak jadi kena yang namanya azab di akhirat. Engkau telah memberikan teguran kepada hamba sehingga hamba sadar gitu. Nah, jadinya teguran-teguran ini atau kemudian balasan-balasan ini sebetulnya merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang perlu diketahui dalam hal ini, lagian seberapa besar sih? Kan gitu kan? Seberapa bahaya sih? Seberapa sengsara sih? Kan gitu kan? Enggak semua kok istilahnya yang kita lihat itu fatal, tidak. Ya palingan kayak contoh umpamanya pada saat di sana nyasar, kagak ngelihat yang namanya tempat pulang, tapi pada ujung-ujungnya pulang juga kan, begitu kan? Ketemu juga, atau misalkan ada hal-hal yang lain yang nggak membuat dirinya mungkin dalam tanda kutip sampai mati gitu kan? Enggak gitu loh, siksaannya nggak gitu. Jadi buat apa hal yang kayak begitu kemudian ditakuti? Dan ini sekali lagi merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kemudian yang terakhir nih yang menjadi hal yang penting bagi kita? Yang terakhir, apakah semua pendosa juga digituin sama Allah Ta'ala? Enggak juga, gitu kan? Justru malah yang lucu adalah apa? Kejahatan aja terjadi kok di Masjidil Haram. Nah, itu dia Ustaz. Yang copet, yang apa gitu kan? Jadi artinya Allah Ta'ala justru nggak membalas mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas justru mereka yang datang ke sana. Nah, kembali lagi pertanyaannya, buat apa itu Allah kok membalas dalam tanda kutip kepada orang-orang yang justru tujuannya adalah untuk berziarah
kepada ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya nggak bukan sekali lagi adalah kasih sayang Allah. Karena Allah sayang ya. Betul. Itulah kenapa makanya dibilang orang-orang yang datang itu dimuliakan sama Allah. Betul, kan menjadi tamunya Allah Betul. Subhanahu wa taala. Arti kata begini, visitors, kalau kita mau berangkat umroh, mau berangkat haji, udah nggak usah mikirin yang macam-macam. Bener. Iya nggak? Karena apapun yang terjadi nanti di sana itu pasti terbaik buat kita. Betul. Artinya kalaupun ada teguran berarti baik buat kita. Kalau nggak ada teguran, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita juga melebihi dari apa yang kita sangka. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dikedepankan dan jangan sampai suudzon dengan apa yang Allah taala akan berikan kepada kita. Karena setiap orang yang datang ke tanah suci memang dimuliakan oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala dan merupakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pertanyaan yang kedua nih Ustadz. oke. Ustadz, katanya umroh ini hanya untuk mereka yang dipanggil sama Betul. Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita tahu kalau Allah itu sudah mengundang kita untuk bisa datang ke tanah suci? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan sekaligus pertanyaan yang bagus sekali, di mana bahwa benar adanya orang yang datang ke tanah suci sudah pasti Ya. adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang namanya umroh atau haji betul adanya dengan uang, betul adanya dengan bekal. Benar. Itu kita tidak menafikan. Tetapi berapa banyak pula orang yang mampu sebenarnya untuk melakukan itu, toh pada faktanya tidak melaksanakan. Ya, betul. Artinya menjadi faktor utama adalah bukan persoalan uang, tapi persoalan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan kemauan orang yang beriman itu memenuhi panggilan Allah. Ini jelas nih ya. Ya. Jadi benar adanya itu merupakan panggilan, tapi panggilan itu bisa terjalankan manakala si hambanya memenuhi panggilan Allah. Makanya dikatakan al-hujjaju wal ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu. Dikatakan orang yang berhaji dan orang-orang yang berumroh itu adalah tamu-tamunya Allah. Kenapa dia bisa jadi tamunya Allah tuh? Dikarenakan Mbak Irda, mereka ketika dipanggil sama Allah fa'ajabuhu, mereka memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang berusaha untuk kemudian mencari tuh bekalnya. Makanya ada orang yang nabung dari sedikit demi sedikit, kan begitu kan? Dari yang nggak masuk akal kadang-kadang bayarnya, gitu kan? Artinya apa iya lu bakal ibaratnya pergi umroh, bakal pergi haji apalagi biaya segitu, ngimpi aja orang juga cuman jualan pisang, nggak bisa ngomong gitu-gitu, nggak bisa, iya nggak? Cuman begitu kerjaannya nggak bisa. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat daripada usahanya hamba. Sedangkan hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang-orang yang kemudian terlihat dalam kasat mata tidak mampu, orang papa, tapi pada akhirnya sampai ke tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, tetapi 160 derajat terbalik atau 360 derajat. Ya kan, berbalik dengan orang-orang yang kelihatannya mampu tapi tidak pernah sampai ke tanah suci. Itulah hakikat daripada yang namanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, panggilan Allah harus dijawab. Dan orang-orang yang menjawab adalah orang-orang yang berusaha. Contoh, oh saya mau panggilan Allah taala saya penuhi. Gimana caranya? Kumpulin duit. Tapi duit saya belum banyak. Setor aja dulu ke visitor. Betul apa enggak? Betul, Setor aja dulu visitor. Oh, dari Mbak Irda, saya punya uangnya cuma 5 juta nih, cuma 2 juta. Setor aja di setor. Urusan nanti berangkatnya kapan, tenang aja, yang penting kan uangnya udah ada, ya kan? Tinggal nanti kalau udah lunas tinggal ngomong sama Mbak Irda. Mbak Irda, saya sudah ada ya sekitar juta gitu kan. Oh iya, kalau gitu berangkatnya kapan nih? Kira-kira ada pemberangkatan bulan kapan lagi nih? Oh ada bulan ini, bulan ini disampaikan sama Mbak Irda. Akhirnya nanti bisa berangkat. Ketimbang nantinya harus ngumpulin duit dulu.
biar banyak, ini yang jadi masalah. Iya. Akhirnya nggak jadi, Oh, gitu. gitu. Jadi itu salah satu bentuk usaha untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Naam.